Oke, untuk pembuatan modul di sini digunakan atau berfungsi untuk mengkoneksikan aplikasi yang kita buat ini ke dalam database. Jadi data yang diinput di dalam aplikasi ini nanti tersimpan di dalam database yang kita buat tadi. Nah, jadi jembatannya di situ kita harus menggunakan modul. Nah, jadi ini adalah tag-nya ya, atau coding pembuatan modul ya. Dan di sini ya ada caranya ketika kita akan memanggil database ya. Di database-nya kita buat namanya dbmhs ya. Maka yang kita panggil di sini adalah database-nya dbmhs ya. Jadi di sini adalah cara mengkoneksikan database ya. Nah, jadi ini adalah database tadi yang kita buat, kita panggil ya, namanya dbmhs. Nah, kemudian nanti di sini akan terhubung dia ke dalam database. Setelah kita membuat modul ya, kita lanjut ke pengkodingan pembuatan aplikasi tadi. Di sini ada coding tambah, simpan, hapus, ubah, dan batal ya. Nah, di sini ya, ini adalah coding untuk menampilkan ya. Jadi kita panggil public class FRM mahasiswa itu ini ya, nih form mahasiswa tadi ini namanya ya. Ini namanya adalah FRM mahasiswa. Jadi ini yang kita tampilkan, lembar ini yang akan kita tampilkan ya. Maka ini codingnya ini yang digunakan untuk menampilkan form mahasiswa tadi ini ya. Kita panggil nama tabelnya tadi kita bikin namanya tabel MHS ya. Ini nama tabel di database-nya tadi. Jangan salah, kalau misalnya salah Anda memanggil tabelnya, maka nanti dia tidak akan terhubung, tidak akan tersimpan di dalam database yang Anda buat ya. Nih, kemudian kita masukkan di sini juga, kita panggil lagi tabel MHS-nya, tabel mahasiswanya. Kemudian di data source nanti juga kita tampilkan, kita panggil di sini database tabel MHS-nya atau tabel mahasiswa. Kemudian ini untuk ditampilkan di data grid. Jadi untuk menampilkan di data grid, untuk menyimpan dari data grid ke dalam tabel mahasiswa itu ini data grid titik data source. Kemudian kita panggil nama tabelnya di sini. Tabelnya adalah tabel MHS. Nah, kemudian di sini dia akan membaca nanti. Kemudian ini untuk instruksi bersih. Jadi ketika kita sudah mengisikan dan tersimpan, dia otomatis nanti di sini kosong kalau kita sudah simpan. Enggak ada lagi cecaknya. Kemudian ini untuk coding tambah, jadi menambah tambah data di sini. Ini codingnya. Kemudian untuk batal, ya ini codingnya. Nanti kita akan sisipkan di situ matchbox. Apakah yakin ini akan dibatalkan? Nanti ada pilihannya ya atau tidak. Ya, jadi kalau dia memilih ya, maka nanti akan bersih atau terhapus dia. Kemudian di sini ada ubah. Nah, nanti yang akan diubah itu tadi kita akan update ubahnya. Nanti kita akan bikin variabel ya, deklarasi variabel dengan
dim SQL edit dengan tipe datanya string. Nanti kita akan update data tabel mahasiswa. Yang kita update di situ ada name, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, kemudian tahun lulus, jurusan, ya. Dan kemudian kalau dia berhasil diubah maka nanti akan tampil. Mohon maaf karena ada suara-suara yang mengganggu, suara-suara lain. Kemudian nanti kita akan buat juga di sini tombol hapus, ya. Jadi yang kita panggil di sini CMD hapus. CMD hapus itu sesuai dengan namanya, ya, hapus. Namanya di sini di propertiesnya adalah nih CMD hapus, ya. Ini nanti di dalam tombol hapus itu ketika kita klik maka dia nanti juga akan menampilkan pesan. Untuk menggunakan pesan kita di sini menggunakan MSG box atau Maxbox, ya. Dengan di sini nanti akan tampil apakah Anda yakin. Kalau jadi jenisnya pertanyaan, ya, nanti akan ditampilkan pertanyaan atau pesan. Nanti kalau pilihannya nanti di sini ada oke, ya. Jadi kalau kita yakin langsung klik oke. Kemudian di sini, nah ini dia nanti, ya, yang akan kita tampilkan data-datanya di sini. Jadi data-datanya di sini ditangkap untuk ditambahkan, nanti ditangkap di sini. Kemudian ini untuk menyimpan, coding untuk menyimpan, untuk tombol simpan, ya. Kita panggil di sini, kita panggil, ya. Jadi CMD new oleh DB command select from, kita panggil nama tabelnya apa. Kita panggil di sini tabel mahasiswa, ya. Kemudian kita masukkan ID-nya. Jadi nanti, ya, nah ini dia nanti yang akan tersimpan di sini, ya. ID mahasiswa, name, nama, jenis kelamin, agama, tempat, tanggal lahir, sekolah atau asal sekolah, tahun lulus, alamat, dan jurusan. Ini nanti yang akan datanya yang akan tersimpan, ya. Kalau nanti data sudah tersimpan, maka nanti akan tampil di sini Maxbox data tersimpan. Kemudian setelah tersimpan dia otomatis langsung bersih, ya. Kalau dia belum tersimpan maka nanti akan tampil gagal tersimpan. Nah, ya, ini untuk ketika diklik, ya. Ketika diklik dia langsung otomatis. Jadi ini adalah codingnya. Nanti ketika dia jalan dia akan seperti ini. Misalnya di sini kita tambah, kita isi ID mahasiswanya, misalnya di sini 02, NIM-nya misalnya 02020123 misalnya, ya. Namanya misalnya Tiara, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, tempatnya misalnya tempat lahirnya misalnya di Jambi, tanggalnya tanggal lahirnya sesuaikan, misalnya Februari, misalnya ini dia, misalnya di
misalnya Februari tanggal 4 1997, asal sekolahnya SMA N, misalnya SMA 1, kemudian tahun lulus misalnya berapa ya, 2015 misal. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Orang Kayo Pingai, misal ya. Jurusan yang dipilih misalnya di sini ada teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, manajemen informatika, teknik informatika. Misalnya dipilih adalah teknik informatika, kemudian disimpan. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa nanti ketika dia disimpan, ketika dia berhasil disimpan, maka akan tampil pesan data tersimpan. Oke. Nah, mana dia Tiara tadi? Ini dia. Nah, ini jadi kalau misal kita mau ubah datanya, maka di sini kita double klik ya. Ubah misalnya mau diubah misalnya tahun lulusnya misalnya 2016 misal ya. Nah, kemudian kita simpan. Kalau di sini kan dia 2015 ya tahun lulusnya. Ini kita update dulu. Oke, ubah. Berhasil diubah. Kita lihat. Nah, ini dia sudah 2016 ya. Kalau kita mau hapus, misal kita mau hapus data yang pertama, kita tinggal double klik di sini. Kemudian kita hapus. Anda yakin ini tadi message box yang kita buat? Oke. Kemudian data terhapus. Oke, maka dia hilang ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini tadi di sini ada Tiara ya. Kita nanti mau cek apakah benar Tiara ini sudah tersimpan di dalam database yang kita buat tadi. Oke, kita cek apakah sudah benar dia udah tersimpan di dalam database yang kita buat tadi. Kita cek ingat ya tadi buatnya di mana. Buka Microsoft Access-nya, kemudian saya open, saya simpannya di C, nama aplikasinya PMB, kemudian di bin di x86 release. Di sini ada db MHS, kemudian open. Tadi namanya Tiara ya. Open. Bener nggak Tiara tuh udah ada di sini. Kita klik Nah, ini dia tadi sudah ada ya. Tiara Islam Jambi, tahun lulusnya juga sudah 2016. Ini teknik informatika. Oke, alhamdulillah selesai. Sampai di sini share materi pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru atau PMB dengan menggunakan Visual Basic Net yang sudah terkoneksikan ke database Access 2007, dan di sini saya menggunakan yang 64 bit. Semoga bermanfaat.